Hampir semua manusia berakal pasti berbuat baik. Tapi definisi baik itu macam-macam. Minimal orang kalau berbuat baik itu untuk dirinya atau untuk selain dirinya. Tidak ada yang lain. Tapi kalau ada orang berbuat baik tidak untuk dirinya, tidak juga untuk selain dirinya, sakit. Karena tidak ada selain dirinya dan dirinya. Oke. Ketika orang berbuat baik biasanya kalau dia tidak punya iman kepada Allah, mendeteksi iman kepada Allah, tidak punya iman kepada Allah, dia tetap berbuat baik. Makanya harus orang beriman kepada Allah berbuat baik. Banyak orang tidak beriman kepada Allah berbuat baik. Bahkan lebih banyak daripada yang ngaku beriman. Kenapa orang itu berbuat baik? Salah satu alasan orang berbuat baik yang tidak beriman kepada Allah. Ini tidak beriman ini ngomongnya beriman tapi tidak beriman juga banyak. Jadi misalnya kenapa orang berbuat baik? Ya itu menyenangkan. Banyak orang-orang yang mengaku agnostik atau ateis itu berbuat baik kepada orang. Lebih berkorban. Kenapa? Ini menyenangkan. Jadi karena itu hiburan. Coba kita lihat, kita berbuat baik karena ini dah. Kalau karena ini ateis itu. Ateis tanpa sadar. Jadi kalau kita berbuat baik karena untuk menyenangkan diri kita, tidak dapat surga. Kenapa? Sudah dapat surga yang untuk kesenangan. Jadi dia sudah mencari kesenangan itu. Bukan karena kebaikan itu, tapi feedback dari perbuatan baik itu adalah menyenangkan. Jadi kalau sudah dapat menyenangkan, seandainya dia berbuat baik, ternyata dia tidak menyenangkan, dia akan hentikan. Oh ternyata tidak menyenangkan, aku tidak mau. Kenapa? Tidak menyenangkan. Karena tidak menyenangkan, sia-sia. Sia-sia itu artinya tidak ada lagi selain ini. Kalau tidak ada lagi ini, berarti memang tidak ada lagi kehidupan selain. Jadi parameternya orang sama-sama berbuat baik, tapi apakah berbuat baik atas dasar iman atau tidak? Salah satunya alasannya dia berbuat baik karena menyenangkan. Sehingga apabila tidak menyenangkan dia akan menghentikan. Ini yang pertama. Kedua, alasan berbuat baik karena ya orang lain berbuat baik sih, Pak. Anda harus berbuat baik supaya orang lain berbuat baik. Berbuatlah baik supaya orang lain berbuat baik. Apa arti kalau kita tidak berbuat baik kepada orang lain? Orang pun akan berbuat baik pada kita. Kita berada di sebuah masyarakat yang harus saling membantu. Kan sering kita dengar itu. Kelihatannya enak, memang baik. Tapi kalau kita berbuat baik tujuannya supaya orang berbuat baik kepada kita, itu berarti kita berinvestasi. Kita pebisnis itu. Just business. Ketika orang lain tidak membalasnya dengan kebaikan, dia kecewa. Bukan hanya kecewa, marah, tidak tahu terima kasih. Ini itu puisi-puisi semua. Sehingga dia hentikan. Kenapa? Sia-sia saya berbuat baik pada dia. Sia-sia. Memang tujuannya adalah feedback. Tujuannya adalah pantulannya. Oke. Yang ketiga, alasannya berbuat baik itu karena ingin aman. Jadi gangguan itu berkurang kalau dia berbuat baik kepada sesama. Sehingga kalau ternyata tidak memberikan rasa aman, dihentikan. Ketika dihentikan, ya berarti dia merasa tidak membuahkan hasil. Hasil itu apa? Hasil itu bukan di sana. Hasil itu di sini. Jadi kalau tidak ada di sini, saya akan hentikan. Ini semuanya indikator bahwa kita tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya balasan. Tapi kalau orang yang percaya kepada iman kepada Allah, iman itu dimaknai wujud, iman itu dimaknai wujud zat dan lain sebagainya. Dia berbuat baik kepada orang lain karena itu ibadah. Orang itu membalasnya atau tidak ada urusan. Kenapa? Aku berbuat baik bukan karena kamu terlalu besar, terlalu kecil kamu untuk jadi tujuan perbuatan baik saya. Saya cuma numpang lewat kamu berbuat baik, tujuannya pada Tuhan. Sehingga kalau orang itu tidak membalasnya, tidak berkurang apa. La yakhafuna laumat laim. Itu orang-orang beriman itu tidak sibuk dengan cacian orang. Bukan kamu, bukan. Sehingga kalau tidak dibalas dengan kebaikan,
Nah, dalam rumah tangga, dalam bisnis rumah tangga, sering seorang istri mengeluh, saya sudah begini, dia curhat, keliru juga. Suami begini, aku sudah begini, dia tidak balas. Orang ini, ketika kita berbuat baik kepada orang dan tujuannya supaya orang ini membalasnya, pertama, belum tentu dibalas, stres. Kedua, andaikan dibalas tidak sepadan. Ketiga, tidak sesuai dengan ekspektasinya. Maunya dia lebih balas dibalik. Ternyata dia dibalas. Hampir rata-rata. Walaupun tidak ada surveinya. Dia kecewa. Sumpah, galau, stres, kena diabetes, stroke, tahlil. Ya. Karena sumbernya dari kecemasan itu. Pihak yang di sini juga begitu. Suaminya juga mengeluh. Istri sudah begini, kok tidak dibalas. Cemas. Atau bisnis, saya sudah begini, sudah begini. Akhirnya intinya adalah kenapa? Dia berbuat karena untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kalau dia berbuat baik, bukan karena supaya orang ini membalas. Dia harus membalasnya kalau dia berakal, kalau dia punya moral. Tapi itu bukan tujuan. Maka istri itu akan melakukan. Kenapa? Aku berbuat bukan karena kamu tuh. Aku berbuat baik ini karena perintah dari kekasih sejati Allah. Kamu kan cuma numpang hidup di sini. Biasa saja. Sehingga aku berbuat baik ini, aku jadikan kamu sebagai lumbung investasi pahalaku dari Allah. Sehingga kalau tidak dibalas, biasa saja. Tapi kalau dibalas, ya alhamdulillah. Tidak kurang apapun. Hanya pada persoalan diperuntukkan untuk apa? Nah, karena dia beriman, tujuannya bertauhid. Itu tujuannya supaya kita dalam melakukan kebaikan tidak punya tujuan kepada selain Allah. Kenapa kok Allah perlu dikasih? Allah bukan butuh. Tapi karena Allah supaya manusia tidak kecewa. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Supaya kamu tidak kecewa. Kecewa, kamu sendiri yang hancur. Karena itu jangan diperuntukkan kepada sesama. Kalau orang lain harus membalas kebaikan, ya itu mestinya begitu orang beradab. Tapi kalau dia tidak membalasnya, oke, tidak ada yang berkurang. Sebaliknya kalau kita berbuat baik, orang itu membalasnya, kemudian kita ada semeriwing sedikit, asik. Ya nanti dikurangi sesuai dengan ini, kamu mesem-mesem waktu kamu berbuat baik, ya dikurangi biaya ketawa, pahala sekian. Makin tidak dibalas, makin utuh. Iya, makin tidak dikenal perbuatan baik, makin utuh. Apalagi dia berharap untuk itu, hanya dapat kotaknya saja nanti di akhirat. Isinya sudah ada, jadi casingnya habis semuanya. Karena dia sudah gembira, dia sudah mengharapkan itu. Ya. Handphonenya sudah ada, ya paling ada hanya headsetnya dapatnya. Artinya dia sudah balas itu. Nah, buat apa Anda berbuat sesuatu yang sudah Anda dapatkan feedbacknya dari manusia? Jangan pernah kita ini, saya tidak mau bilang jangan, saya nasihati, saya masih begini. Artinya orang-orang seperti kita ini masih melakukan itu. Kenapa? Ya karena kita belum bertauhid. Kenapa belum bertauhid? Belum iman. Kenapa belum iman? Belum mau mengetahui tentang itu. Intinya begitu. Sehingga efeknya juga besar. Berbuat salah juga begitu kepada orang. Aku berbuat